Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul akankah saham BBRI seperti UNVR dan HMSP yang harganya turun di atas 70%, tapi seperti biasa semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini saya kembali lagi mau bahas saham BBRI, tapi dari aspek yang berbeda. Kamu tentu tahu bahwa BBRI, HMSP, dan UNVR merupakan saham-saham besar yang pernah menduduki peringkat market cap besar di Indonesia. Masalahnya, saham HMSP dan UNVR hingga video ini dibuat, harganya sudah turun sangat signifikan. Pertanyaannya, apakah BBRI akan bernasib sama seperti dua saham itu? Mengingat tiga saham ini merupakan saham dengan market cap besar. Kita akan membahasnya dari berbagai aspek, jadi pastikan kamu nonton video ini hingga selesai. Pertama, harga saham. Hingga saat video ini dibuat, harga saham BBRI sudah turun 35%. Dari harga tertinggi 6.450 ke angka 4.180. Jika dilihat dari polanya, penurunan harga di tahun 2024 ini bisa dikatakan cukup mirip seperti tahun 2020. Kamu bisa lihat pada kotak berwarna merah. Jika melihat harga saham 10 tahun terakhir, penurunan di tahun 2024 ini terbilang cukup signifikan. Kamu bisa lihat grafik penurunannya termasuk lebarnya seperti apa. Untuk saham HMSP, harga sahamnya pernah menyentuh angka 5.500 dan saat video ini dibuat harganya tinggal 680 saja. Dengan kata lain, HMSP sudah turun sekitar 87% dari harga tertinggi. Pernahkah kamu membayangkan saham yang dulunya pernah menjadi raja market cap di Indonesia, harga sahamnya turun 87%? Kalau kamu sudah lama di saham, kamu tentu tahu bahwa HMSP dulunya pernah menjadi raja market cap. Sedangkan untuk saham UNVR, harganya dulu sempat di angka 11 ribuan dan kini hanya 3.200. Itu artinya terjadi penurunan sekitar 70% dibandingkan harga tertinggi. Saham ini juga sempat dikatakan sebagai saham sepanjang masa karena punya produk yang selalu digunakan, rutin bagi dividen dan dikenal sebagai saham anti resesi. Tapi, bagaimana kenyataannya sekarang? Kesimpulan 1. Penurunan harga saham BBRI belum sesignifikan HMSP dan UNVR. Harga saham BBRI yang turun belum mencapai 50% dari harga tertingginya, sehingga belum bisa dikatakan menyerupai dua saham yang lain. Kesimpulan ini diambil setidaknya berdasarkan data hingga tanggal 17 Juni 2024. Kedua, produk yang ditawarkan. Saham BBRI, HMSP dan UNVR memiliki segmen produk yang berbeda. BRI bergerak di bidang perbankan, HMSP di bidang rokok, dan UNVR di bidang produk kebutuhan sehari-hari. Meski segmen bisnisnya beda, tiga saham ini punya satu kesamaan dari segi produk jasanya, yaitu sangat dibutuhkan. Semua orang butuh bank. Sebagian orang juga menganggap rokok sebagai salah satu barang kebutuhan pokok. Apalagi UNVR, produknya selalu digunakan dari hari ke hari. Kamu tentu tahu pertanyaan yang dulu sering ditanyakan saat diadakan kelas saham. Apakah di sini ada yang tidak pernah pakai produk UNVR? Dari segi produk, sebenarnya tiga saham ini masih memiliki segmen pasarnya masing-masing. Entah itu bank, rokok, dan kebutuhan sehari-hari. Bisa dikatakan mereka merupakan salah satu market leader di industrinya masing-masing. Mungkin ada beberapa pesaing yang menawarkan produk serupa dengan keuntungan yang menarik. Tapi bukankah semua usaha memiliki kompetitornya masing-masing? Bank BRI punya pesaing seperti BCA, Mandiri, dan BNI. Rokok Sampurna memiliki pesaing seperti Gudang Garam, sedangkan UNVR memiliki pesaing yang cukup luas baik dari produk dalam maupun luar negeri. Yang jelas, meski banyak pesaingnya, tiga perusahaan ini tetap memiliki pelanggan setia hingga video ini dibuat. Kesimpulan 2. Dari sisi produk dan jasa yang ditawarkan, tiga perusahaan ini menurut saya pribadi tidak ada masalah. Ketiganya punya konsumennya masing-masing dan tentunya masih bisa bersaing. Meski begitu, kita tidak boleh hanya melihat dari sisi makro saja, melainkan harus lebih mendetail. Seberapa setia pelanggan mereka? Apakah kebutuhan pokok dari setiap perusahaan ini bisa menghasilkan pertumbuhan laba? Hal itulah yang akan dibahas pada poin ketiga. Poin ketiga, kinerja laba 10 tahun. Kamu bisa lihat perbandingan pertumbuhan laba tiga perusahaan ini untuk periode 2018 hingga 2023.
Selama 6 tahun terakhir, laba BRI hanya pernah turun satu kali, yaitu di tahun 2020 sebanyak 18,6 triliun rupiah. Selanjutnya, perusahaan ini terus mencetak kenaikan laba yang signifikan. Bahkan, laba di tahun 2023 sebesar 60 triliun menjadi yang terbesar selama 10 tahun. Kamu bisa lihat, labanya naik dari 32 menjadi 34, turun menjadi 18, naik lagi 30, 51, dan 60 triliun rupiah. Bagaimana dengan HMSP? Laba HMSP mengalami penurunan konsisten sejak tahun 2020 hingga 2022. Dari yang awalnya 13,7, turun menjadi 8,5, turun menjadi 7,1, turun menjadi 6,3, dan barulah di tahun 2023 naik menjadi 8 triliun rupiah. Meski labanya sempat naik di tahun 2023, tapi pencapaian laba HMSP belum sebesar tahun 2018 yang mencapai 13,5 dan tahun 2019 yang mencapai 13,7. Sedangkan untuk UNVR, sejak tahun 2019 hingga 2023, labanya konsisten turun dari waktu ke waktu. Hal inilah yang merupakan salah satu hal yang cukup disayangkan. Dari yang awalnya 9,1, turun jadi 7,3, turun jadi 7,1, turun jadi 5,7, 5,3, dan terakhir 4,8. Sekarang mari kita mundur ke tahun 2012 hingga 2017 agar punya sudut pandang yang lebih panjang. Sejak tahun 2012 hingga 2017, laba BRI konsisten tumbuh yang berarti tidak pernah turun satu kali pun. Itu berarti sejak periode tahun 2012 hingga 2023, laba BRI hanya pernah turun satu kali saja. Labanya dari tahun 2012 adalah 18,6, naik menjadi 21,3, 24,2, 25,4, 26,2, dan 29 triliun rupiah. Untuk HMSP, labanya pernah turun di tahun 2014 dan 2017. Dengan kata lain, sejak tahun 2012 hingga 2023, labanya turun sebanyak 5 kali. Bagaimana dengan UNVR? Ternyata selama tahun 2012 hingga tahun 2017, laba UNVR terus mengalami kenaikan tanpa pernah turun satu kali pun. Sangat menarik, dari 4,8 menjadi 5,3, 5,7, 5,8, 6,3, dan terakhir 7 triliun rupiah. Ternyata UNVR baru mulai mengalami penurunan laba sejak tahun 2019, karena sebelumnya saham ini sebenarnya sangat perkasa dari sisi pertumbuhan laba. Kesimpulan ketiga, saya sangat yakin bahwa ada hubungan kuat antara pertumbuhan laba dan naik turun harga saham. Artinya selama perusahaan masih bisa mencetak kenaikan laba yang konsisten, seharusnya harga sahamnya masih bisa tumbuh lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya. Dari data tadi kamu bisa lihat bahwa BRI masih bisa menghasilkan pertumbuhan laba dari tahun ke tahun. Hal itu membuat saya cukup yakin bahwa saham ini belum akan bernasib seperti HMSP dan UNVR. Kenapa? Karena dari data laba yang kita bahas tadi, kamu tentu bisa melihat perbedaannya. Saham mana yang labanya konsisten naik, dan saham mana yang labanya sudah sulit untuk bertumbuh. Itulah pentingnya untuk terus memantau laba perusahaan dari waktu ke waktu. Kita tidak boleh hanya lihat dari aspek makro, tapi juga harus mendetail setiap angka laporan keuangan. Poin keempat, sentimen dari internal atau eksternal. Kamu tentu sudah tahu bahwa biaya operasional perusahaan rokok sangat terbeban dengan kenaikan tarif cukai rokok dari tahun ke tahun. Dari artikel di bawah ini kamu bisa lihat bahwa dalam waktu 5 tahun, sejak tahun 2015, tarif cukai rokok sudah naik di atas 70%. Angka yang sangat besar dan berdampak pada operasional perusahaan. Itu artinya, jika dalam 5 tahun perusahaan mampu menghasilkan pertumbuhan pendapatan 70%, hasilnya sama saja dengan tidak bertumbuh apa-apa. Karena pertumbuhan itu hanya untuk membayar biaya tarif cukai yang tumbuh di atas 70%. Bagaimana dengan UNVR? Berdasarkan artikel di bawah ini, dampak dari Unilever pro-Israel membuat adanya boykot pada produk-produk perusahaan, sehingga secara tidak langsung berdampak pada penjualan dan keberlangsungan bisnis secara keseluruhan. Dengan kata lain, sentimen dari eksternal ternyata berdampak juga kepada internal perusahaan, yang tentunya akan berujung pada pertumbuhan laba. Sedangkan untuk BBRI sendiri, setidaknya ada 2 sentimen yang hangat dibicarakan. Pertama, tentang melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Hal ini sebenarnya tidak hanya berdampak kepada bank saja, tapi juga kepada hampir semua sektor usaha yang memiliki hubungan dengan dolar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan sentimen kedua adalah tentang besarnya rasio NPL atau kredit bermasalah. Dengan kata lain,
BRI memiliki sentimen dari sisi eksternal maupun internal hingga video ini dibuat. Kita hanya bahas terkait sentimen yang cukup berdampak dan tidak membahas berbagai berita lain seperti komplain nasabah dan lain-lain. Kesimpulan 4. Setiap industri punya sentimennya masing-masing, entah itu HMSP, UNVR maupun BBRI. Menurut saya, di industri manapun akan ada sentimen yang datang silih berganti, entah dari internal maupun eksternal. Yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana strategi perusahaan menyikapi hal itu. Apa yang dilakukan perusahaan untuk memperkecil dampak dari sentimen yang ada. Tentu saja pada ujungnya kita bisa melihat tindakan nyata perusahaan dari angka penjualan dan laba yang tercermin di laporan keuangan. Apakah sentimen itu berpengaruh signifikan atau tidak? Poin kelima, valuasi PBV. Dalam 10 tahun terakhir, valuasi PBV BRI berada pada angka di bawah 3,5 kali. Nah, jika dilihat di sini, berarti sebenarnya saham BRI hanya diperdagangkan sekitar 2,5 lebih mahal dari modalnya. Artinya perusahaan yang mampu mencetak laba 60 triliun setahun sebenarnya hanya dijual 2,5 kali lebih mahal dari modal per lembar. Untuk HMSP, saat video ini dibuat memiliki PBV 2,4 kali. Tapi rata-rata PBV 10 tahun terakhir adalah 12,89 kali. Hal itu karena dulunya saham ini sempat diperdagangkan pada PBV yang premium dengan angka di atas 20 kali. Pertanyaannya, kenapa dulu PBV HMSP sangat tinggi, tapi sekarang malah hanya 2 kali saja? Apakah itu berarti harga sahamnya dulu memang cenderung mahal? Untuk UNVR, PBV saat video ini dibuat di angka 25 kali, sedangkan PBV rata-rata 10 tahun adalah 47 kali. Sama seperti HMSP, UNVR juga diperdagangkan pada PBV yang premium. Bahkan saham ini punya historical PBV yang jauh lebih premium dari HMSP. Dulunya pernah mencapai PBV di atas 50 kali. Apakah hal ini yang menyebabkan harga sahamnya turun terus? Kesimpulan 5. Dari aspek valuasi PBV terlihat HMSP dan UNVR memang dulunya diperdagangkan pada PBV yang sangat premium. Mungkin hal itu karena produknya sangat kuat di masyarakat, sehingga banyak orang yang berani beli saham ini dengan harga sangat mahal. Hal itu berbeda dengan BRI. Meski brand image BRI sangat kuat, PBV-nya relatif cukup stabil dalam 10 tahun. Bahkan tidak pernah diperdagangkan di atas 5 kali. Padahal labanya cenderung terus tumbuh dari tahun ke tahun. Jadi menurut saya, penurunan harga UNVR dan HMSP cukup wajar jika melihat PBV-nya yang dulu premium. Sedangkan untuk BRI, dengan PBV 2 kali sebenarnya saham ini masih menarik, karena kinerjanya masih terus tumbuh. Apabila PBV-nya turun ke angka 1 kali, rasanya semakin banyak orang yang ingin membelinya, dengan catatan kinerjanya terus tumbuh. Poin ke-6, kebijakan dividen. BRI merupakan saham yang konsisten membagi dividen setiap tahun. Bahkan dividen yang dibagikan cenderung bertumbuh dari tahun ke tahun. Kamu bisa lihat datanya setidaknya sejak tahun 2014. Pada akhir tahun 2017, BRI sempat melakukan stock split sehingga menyebabkan dividen sejak tahun 2018 terlihat lebih rendah, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Sama seperti BRI, HMSP juga konsisten bagi dividen sejak tahun 2014. Tapi bedanya, dividen per share yang dibagikan HMSP lebih berfluktuatif dibandingkan BRI. Ada tahun di mana dividennya naik, tapi ada juga tahun di mana dividennya turun. Bahkan jika dilihat sejak tahun 2020 hingga 2023, dividen HMSP terus turun. Barulah di tahun 2024 mulai naik lagi. UNVR juga merupakan saham yang rutin bagi dividen setiap tahun. Seperti HMSP, nominal dividennya cenderung lebih fluktuatif. Tapi secara garis besar, 3 saham ini merupakan saham-saham yang rutin bagi dividen setiap tahun. Kesimpulan 6. Dari sisi dividen, BRI, HMSP, dan UNVR merupakan 3 saham yang sangat konsisten bagi dividen setiap tahun. Meski begitu, jumlah dividen per share yang dibagikan setiap saham tentu berbeda. Terkadang besar, terkadang kecil. Semua tergantung juga kepada kinerja perusahaan pada 1 tahun sebelumnya. Yang jelas untuk aspek ini, ketiga saham ini bisa dikatakan baik. Tapi kembali lagi, kamu tentu harus pertimbangkan juga jumlah dividen yield dari masing-masing saham. Poin ke-7, komposisi pemegang saham. Untuk komponen pemegang saham di masyarakat, ada yang menarik. Jika kamu lihat, saham yang beredar di masyarakat untuk HMSP hanya 7,4% dan UNVR hanya 14% saja. Angkanya sangat rendah dan berarti mayoritas saham dimiliki oleh pemegang pengendalinya. Hal itu berbeda dengan BBRI,
yang kepemilikan di masyarakat sekitar 46%, dan pemegang pengendali hanya punya kepemilikan 53%. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa HMSP dan UNVR ternyata punya kesamaan, yaitu kepemilikan di masyarakat yang rendah. Apakah hal ini secara tidak langsung bisa berpengaruh terhadap kinerja harga saham? Coba kamu tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Kesimpulan secara keseluruhannya adalah sebagai berikut. Menurut saya pribadi, BRI tidak akan bernasib sama seperti HMSP dan UNVR yang harga sahamnya turun signifikan di atas 50% dan tidak naik-naik lagi. Alasannya sederhana, karena dalam 10 tahun terakhir, laba BRI masih cenderung tumbuh setiap tahun. Bahkan dari tahun ke tahun, terus mencetak all-time high dan membuat rekor laba terbesar di Indonesia untuk perusahaan publik. Selain itu, bank ini masih punya valuasi yang masuk akal dengan PBV 2 kali, dan hal itu tentu berbeda dengan dua saham yang lain. Meski begitu, kamu juga tidak boleh menutup mata. Mungkin saat ini kinerja BRI masih sangat baik, tapi hal itu tidak menjamin akan terus terjadi di masa depan. Untuk itu kita harus terus pantau kinerjanya dan memastikan BRI mampu untuk terus tumbuh dari tahun ke tahun. Harapannya agar harga saham bisa mengikuti pertumbuhan kinerjanya dan berarti harga saham BRI mampu untuk kembali lagi ke angka tertingginya. Semoga video ini bermanfaat ya. Sebagai informasi, video ini merupakan lanjutan pembahasan dari video yang sebelumnya sudah pernah diupload dengan thumbnail di bawah ini. Agar pemahaman kamu utuh, silahkan nonton dulu videonya. Saat video ini dibuat pada tanggal 14 Juni 2024, BBRI kembali mencetak all-time low pada tahun 2024 dengan harga 4.170 dan ditutup pada harga 4.180. Apakah masih ada harapan dengan saham ini? Bagaimana prospek ke depannya? Bisakah saham BRI naik kembali ke harga tertingginya atau jangan-jangan malah tambah turun? Saat saya membuat video analisa beberapa waktu yang lalu, ada beberapa komentar yang mengatakan bahwa tidak mungkin harga BRI bisa turun lebih dalam lagi. Tapi nyatanya, saat video ini dibuat, harganya sudah mencetak all-time low lagi di tahun 2024. Itu artinya saham yang bagus sekalipun tetap bisa turun signifikan. Seperti yang kamu lihat pada gambar di bawah ini, mayoritas saham besar mengalami penurunan harga. Jadi tidak hanya BRI saja yang turun, seperti BNI yang turun 3,79%, BRI yang turun 3,02%, BMRI yang turun 2,13%, dan TLKM yang turun 4,23%. Tapi penurunan BBRI memang mencolok, karena sudah turun sekitar 35% dari harga tertingginya di angka 6.450. Nah, saat ini saya mau bahas beberapa update tentang saham BBRI. Jadi, video ini mungkin akan berguna bagi BBRI lovers. Bagi yang sudah bosan dengan pembahasan ini, mungkin bisa skip dulu video ini. Pertama, harga 4.180 mirip seperti harga di tahun 2019. Artinya penurunan harga yang signifikan dari saham ini seolah-olah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk kembali ke tahun 2019 dan membeli BBRI pada harga 4.000-an. Masalahnya, jika harga bisa turun ke angka seperti tahun 2019, berarti ada kemungkinan juga bisa menyentuh harga tahun 2020. Artinya, masih ada kemungkinan juga harganya bisa turun ke angka 3.000-an atau lebih rendah lagi. Intinya, tidak ada yang tahu harga terendah saham ini akan sampai ke angka berapa. Satu hal yang kita tahu, BBRI pernah mencetak angka tertinggi 6.450 di tahun 2024. Dan apabila harga itu di masa depan bisa tercapai lagi, berarti dengan harga 4.180 akan terjadi kenaikan harga sekitar 54%. Angka yang sangat-sangat menarik untuk saham sekelas BRI. Meski kita tidak tahu apakah nantinya harga saham ini bisa kembali naik ke angka tersebut atau tidak. Yang jelas dengan harga 4.180 di tahun 2024, kita diberikan tawaran untuk membeli perusahaan yang bisa mencetak 15,8 triliun dalam waktu 3 bulan. Angka laba itu naik signifikan jika dibandingkan tahun 2019. Di tahun 2019, dengan harga 4.180, BRI baru mampu mencetak 8,2 triliun dalam waktu 3 bulan. Ini artinya, dengan harga yang sama, kita diberikan tawaran untuk membeli saham yang mampu mencetak laba yang jauh lebih besar. Ibaratnya di tahun 2019, kamu beli bisnis bakso dengan modal 4.180.000 yang mampu hasilkan profit 8.200.000. Di tahun 2024, kamu ditawarkan lagi membeli bisnis bakso yang sama dengan modal 4.180.000.
tapi mampu menghasilkan profit 15.880.000. Apakah kamu tertarik dengan hal itu? Silahkan pikirkan sendiri. Saya sudah sering mengatakan berkali-kali, apabila harga saham tetap dan laba naik signifikan, hal itu berpotensi akan memberikan dividen per share dan dividen yield yang lebih tinggi. Contohnya saja, di tahun 2019, dividen per share BBRI hanya Rp132, tapi di tahun 2024 sudah naik menjadi Rp319. Itu artinya dengan harga yang setara dengan tahun 2019, kita diberikan kesempatan untuk membeli saham yang menawarkan dividen 2,4 kali lipat lebih besar. Hal itu bisa terjadi karena BRI mampu mencetak pertumbuhan laba yang sangat baik sejak tahun 2019 hingga 2024. Tapi, katakanlah kamu beli saham ini di tahun 2019 pada harga tertingginya, yaitu 4.560 dan nyangkut. Apa yang terjadi dalam 6 tahun kemudian? Dengan berdiam diri saja, kamu konsisten menerima dividen setiap tahun. Dan jika di total, kamu sudah balik modal sekitar 26% hanya dari dividen saja. Ingat, hal ini kamu peroleh tanpa harus ngapa-ngapain. Dengan kata lain, apabila kamu membeli saham BRI sebanyak 45,6 juta di tahun 2019, hingga tahun 2024, dividen yang kamu terima sudah sekitar 11,8 juta. Ini salah satu hal yang menarik dari saham ini, karena mereka konsisten bagi dividen dan jumlahnya cenderung bertambah. Kamu bisa lihat dalam 6 tahun terakhir, dividen BRI hanya pernah turun di tahun 2021 saja. Selain daripada itu, dividennya terus naik. Sekarang kembali lagi, kalau harga tahun 2019 pernah 4.560, harga di tahun itu juga pernah menyentuh harga terendah 3.580. Bagaimana jika di tahun 2024 harganya turun sejauh itu? Bagi mereka yang sudah beli saham ini di harga tinggi, tentu angka floating loss sudah mulai mengkhawatirkan. Jawaban saya sederhana, selama kamu beli saham ini pada valuasi masuk akal dan kinerjanya terus tumbuh, sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Harga saham bisa turun, tapi bukan berarti kinerja perusahaan juga ikut turun. Apabila kamu diberikan tawaran membeli perusahaan bagus pada harga yang lebih rendah, apakah itu sebuah bahaya atau malah peluang? Dari aspek dividen yield, kondisi BRI saat ini juga sangat menarik. Dengan harga 4.180, dividen per share tahun 2024 adalah 319. Artinya, BRI menawarkan dividen yield hingga 7,6%. Sekarang saya tanya kepada kamu, kapan lagi kamu bisa mendapatkan dividen yield 7,6% dari saham BRI? Biasanya saham ini hanya bagi dividen sekitar 3-5% saja. Menariknya lagi, dengan harga yang sama pada tahun 2019, dividen per share hanya 132 per lembar. Artinya dengan harga 4.180 di tahun 2019, dividen yieldnya hanya 3,1% saja. Kamu bisa lihat perbedaannya di sini. Harganya sama, labanya sudah naik signifikan. Dividen yang ditawarkan lebih dari 1 kali lipat. Mungkinkah kamu mendapatkan tawaran seperti ini saat pasar saham sedang baik-baik saja? Ingat, saat harga saham turun, kita harus berusaha melihat peluang dari setiap ketakutan yang ada. Tentu saja dengan berpikir secara logis dan mempertimbangkan semua resiko yang mungkin bisa terjadi. Meski begitu, kamu tidak boleh juga menutup mata. Perusahaan yang bagus saat ini belum tentu di masa depan akan tetap bagus juga. BRI hingga video ini dibuat menurut saya merupakan salah satu perusahaan terbaik di Indonesia. Tapi bagaimana dalam 5, 10, 15 tahun ke depan? Tidak ada yang tahu. Untuk itu kita harus terus pantau kinerjanya. Saat kinerjanya terus tumbuh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi apabila kinerjanya berbalik turun dan bahkan turun signifikan, itu adalah signal waspada. Jadi, kamu harus terus update kinerja keuangannya dari waktu ke waktu agar tidak ketinggalan informasi saat mengambil keputusan. Sebagai informasi, video ini merupakan lanjutan pembahasan dari video yang sudah pernah saya upload sebelumnya. Agar pemahaman kamu utuh, silahkan nonton juga videonya. Seperti yang sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya, secara probabilitas, BRI memang punya probabilitas yang rendah untuk bulan Juni, yakni 40% saja. Artinya dalam 5 tahun terakhir, 3 kali mengalami penurunan dan 2 kali mengalami peningkatan. Hal ini yang menjadi salah satu alasan kenapa saham ini seperti tidak mau naik. Apabila kita bandingkan dengan probabilitas saham big banks lain, kamu akan temukan jawabannya. Probabilitas BRI menjadi yang paling kecil di bulan Juni dengan angka 40%. Sedangkan BMRI, BBNI, dan BBCA mempunyai probabilitas yang lebih tinggi dengan angka 60% di bulan Juni. Inilah alasan kenapa BRI unik di bulan Juni.
Bagi para pemuja BRI, masalahnya mungkin bukan hanya karena penurunan 1 hari atau 1 bulan, tapi selama tahun 2024, harga BRI sudah turun 21,24%. Bahkan penurunan ini jauh lebih besar dibandingkan tahun 2020 yang hanya turun 5,2% saja. Tapi tentu saja ini belum ada setahun. Kita harus tunggu dulu data bulan Juli hingga Desember 2024. Pertanyaannya, apakah saham BRI sudah hilang masa kejayaannya? Apakah mungkin akan bernasib sama seperti UNVR, ASII, TLKM, dan HMSP, serta raja market cap pendahulunya? Dulu saham-saham itu merupakan raja market cap di Indonesia, tapi beberapa tahun ini malah harganya turun terus. Apakah BRI akan bernasib sama? Menurut saya pribadi, berdasarkan data hingga Q1 2024, saya masih yakin BRI akan mampu naik lagi. Kenapa? Alasannya sederhana, karena mereka masih mencetak kenaikan laba. Bahkan masih menjadi perusahaan publik dengan laba terbesar di Indonesia. Tapi apabila ke depan BRI tidak mampu mencetak kenaikan laba lagi, mungkin ceritanya akan berbeda. Untuk itulah kita harus terus update kinerja terbaru, agar tahu perkembangan terkini dari sebuah perusahaan. Hal berikut yang sering menjadi isu adalah rasio NPL atau kredit bermasalah. Berdasarkan cuplikan di bawah ini, kamu bisa lihat bahwa rasio NPL gross BRI ada di level 3,27% per Q1 2024 dengan NPL net sebesar 1%. Jika dibandingkan BCA, tentu rasio ini terlihat lebih tinggi. Tapi apabila dilihat lebih jauh hingga Maret 2024, penyaluran kredit BRI mencapai 1.308 triliun. Sedangkan penyaluran kredit BCA mencapai 835 triliun. Artinya secara nominal, penyaluran kredit BRI jauh lebih besar dibandingkan BCA. Hal itulah yang menjadi salah satu faktor kenapa NPL BRI bisa lebih tinggi, karena jumlah kredit yang disalurkan lebih banyak. Logikanya seperti ini, manakah yang lebih berpotensi uangmu tidak kembali? Meminjamkan uang kepada 10 orang atau kepada 100 orang? Tentu saja, probabilitas uang tidak kembali lebih besar jika meminjamkan uang kepada 100 orang dibandingkan kepada 10 orang. Logika itulah yang bisa digunakan untuk melihat peristiwa ini. Selain itu, hal ini juga berpengaruh dari sektor bisnis perusahaan. Seperti yang kamu tahu, segmen bisnis BRI cenderung berada pada industri mikro, sedangkan BCA bergerak pada segmen menengah dan menengah ke atas. Tentu saja secara jumlah, industri mikro akan lebih banyak orangnya dari segmen menengah ke atas. Hal itulah yang membuat potensi kredit bermasalah menjadi semakin besar. Tapi kembali lagi, yang harus kita lihat adalah tindakan perusahaan dalam mengatasi permasalahan ini. Untuk itulah kita harus memantau kinerja BRI dalam beberapa waktu ke depan untuk memastikan NPL perusahaan mengalami penurunan dan bukan terus naik. Di samping itu, diharapkan saat NPL BRI turun, pencadangan kerugian akan bisa direversal, sehingga berdampak pada kenaikan laba. Bagi kamu yang belum paham hal ini, silahkan cari video pembahasan tentang laporan keuangan perbankan. Kamu akan menemukan hal menarik di sana, yang mana laba bisa naik dan turun salah satu faktornya adalah karena biaya atau pendapatan dari pencadangan kerugian kredit bermasalah. Kesimpulannya, kita harus menunggu kinerja terbaru BRI untuk memastikan apakah perusahaan ini masih bisa di-hold atau tidak. Sederhana saja, kita lihat apakah labanya bisa terus tumbuh atau tidak. Selain itu, lihat juga NPL-nya, apakah bertambah banyak atau bisa berkurang. Jika BRI mampu untuk tumbuh, harga saat video ini dibuat akan menjadi sangat menarik di masa depan. Poin inti yang mau saya sampaikan sebenarnya bukan adu hebat dalam memproyeksikan harga BRI bisa turun sejauh apa, tapi bagaimana kita mempersiapkan kondisi itu. Dengan kata lain, yang lebih penting untuk kamu tahu bukanlah harga BRI di masa depan, tapi bagaimana persiapan psikologi dan money management kamu menghadapi penurunan harga sahamnya. Jika saya bertanya, apabila harga BRI turun ke angka 2000-an, apakah kamu masih punya dana untuk average down ataukah sudah habis? Apabila harga BRI turun ke angka 2000-an, apakah kamu masih berani beli atau jangan-jangan malah cut loss? Apakah saat harga BRI turun ke angka 2000-an, kamu masih bisa tidur nyenyak ataukah malah jadinya susah tidur karena terus kepikiran? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang sebenarnya lebih penting untuk kamu jawab dibanding berusaha menebak harga terendahnya. Kamu bisa nonton beberapa video baca saham yang telah diupload sebelumnya, yang membahas tentang money management untuk menghadapi harga saham yang terus turun. Inti dari money management sebenarnya sederhana, yaitu jangan kehabisan uang sebelum waktunya. Kalau kamu sudah tahu BRI potensi turun hingga ke angka 2000-an,
Artinya kamu sudah tahu bahwa harus punya dana hingga ke angka tersebut. Tidak peduli seperti apa metode money managementmu, yang jelas kamu sebaiknya masih punya dana apabila harga saham BRI turun ke angka tersebut. Itulah salah satu langkah sederhana dalam mempersiapkan money management. Di balik penurunan signifikan, tentu saja ada potensi kenaikan signifikan juga. Meski kita tidak tahu masa depan apakah harga BRI bisa naik lagi atau malah tambah turun. Yang jelas, saat harga saham perusahaan bagus turun drastis, ada dua potensi keuntungan yang ditawarkan, yaitu dividen yield semakin besar dan potensi capital gain di kemudian hari. Sederhananya seperti ini, kalau harga saham turun dari 6.450 ke 3.000, artinya penurunan sekitar 53%. Tapi, kalau harga sahamnya naik dari 3.000 ke 6.450, kenaikannya mencapai 115%. Menarik kan? Dengan harga saham yang sama, potensi kenaikan lebih besar dibandingkan potensi penurunan. Analisa sederhana ini bisa jadi penghibur bagi kamu yang saat ini sedang galau dengan harga saham yang turun signifikan. Terlepas dari apapun nama sahamnya, selama kamu masih yakin dengan saham tersebut, valuasinya masuk akal, kinerja perusahaan terus tumbuh, manajemennya berkualitas dan rutin bagi dividen, sebenarnya potensi kenaikan harga saham di masa depan bisa dipertimbangkan. Meski begitu, kamu juga perlu ingat bahwa sangat penting untuk mempersiapkan dana cadangan, agar saat harga tambah turun, kamu masih punya dana untuk tambah beli. Jangan sampai kita hanya jadi penonton, tapi berusahalah untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada, agar keuntungan jadi lebih maksimal. Kesimpulan, di balik penurunan harga saham BRI yang signifikan ini, saya pribadi sebenarnya lebih melihat adanya peluang di masa depan. Jika berbicara data, di masa lalu harga BRI pernah turun hingga di atas 50%, tapi pada akhirnya naik lagi, bahkan mencetak all-time high. Itu artinya apabila mengacu pada data tersebut, seharusnya di masa depan mungkin saja harga BRI bisa naik lagi. Apalagi jika melihat kinerja di Q1, BRI masih mampu mencetak kenaikan laba. Mungkin tidak sefantastis tahun sebelumnya, tapi setidaknya masih naik. Bahkan secara nominal, pencapaian laba BRI di tahun 2024 masih jadi yang tertinggi dibandingkan bank pesaingnya. Intinya, sebenarnya perusahaan ini bisa dikatakan masih kuat meski harga sahamnya turun. Terlepas dari pembahasan video ini, saya mau ingatkan bahwa apapun bisa terjadi di pasar saham. Jadi sekalipun BRI adalah perusahaan raksasa, tapi kamu juga tetap harus pertimbangkan potensi resikonya. Jangan hanya beli saham karena tergiur nantinya bisa profit. Kalau profit syukur, tapi bagaimana kalau tambah rugi? Intinya selalu pertimbangkan resiko sebelum ambil keputusan. Ingat, saya tidak menyarankan untuk membeli atau menjual saham BRI. Kamu harus lakukan analisa sendiri, karena profit kamu nikmati, rugi juga kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Menabung Saham di Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.